Yang pertama adalah membangun pengendalian diri. Bukan hal yang tidak mungkin jika kita merasa marah terhadap sesuatu yang membuat emosi kita terpancing. Namun, belajarlah untuk mengalihkan perasaan emosi tersebut kepada hal-hal yang tidak terlalu memberikan resiko negatif kepada diri kita sendiri. Menangislah atau lakukanlah hal-hal yang positif guna menyalurkan perasaan emosi tersebut. Memiliki sikap seperti ini akan membuat orang merasa segan kepada kita, dan mereka akan berpikir bahwa kita adalah orang yang memiliki pemikiran dewasa dan bijak karena mampu mengendalikan diri dengan sebaik mungkin. Kadangkala dengan memiliki pengendalian diri yang baik akan membuat kita jauh lebih baik dalam memahami setiap kondisi yang ada. Seringkali akibat sikap emosi yang kita keluarkan membuat kita menyesal kemudian harinya. Mulailah belajar membangun sikap pengendalian diri dengan sebaik mungkin, karena manfaat yang akan dirasakan itu akan ada pada diri kita sendiri. Yang kedua adalah tumbuhkanlah motivasi. Tidak semua rencana kehidupan kita berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Sangat besar kemungkinan kita merasakan sebuah kegagalan. Namun, apakah hal itu harus menjadi suatu hal yang membuat kita merasa down atau menyerah? Jawabannya adalah tentu saja tidak. Belajarlah untuk menerima semua kegagalanmu. Lalu, perbaikilah setiap kekurangannya yang terjadi pada kegagalanmu. Jangan pernah menyerah untuk terus berusaha. Karena, tercapainya sebuah impian ataupun target kita itu tergantung dari seberapa keras usaha kita dalam mencoba dan berusaha. Buatlah motivasi diri yang bisa mensupport kegiatan kita agar menjadi lebih baik lagi dan dapat menjadi sebuah penenang di saat kita sedang merasa jatuh ataupun terpuruk. Yang ketiga adalah bersikap empati. Empati bukan hanya tentang merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tetapi empati juga bisa membantu kita memahami sudut pandang, kekuatan, kelemahan, dan tantangan apa yang dihadapi oleh orang lain. Hal tersebut berguna untuk membantu kita untuk memahami kenapa mereka bertindak ataupun memiliki pemikiran seperti itu. Bersikap empati tentunya sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita bisa memahami potensi ataupun kejadian yang sedang orang lain rasakan, berusahalah untuk membantu dengan sebaik mungkin. Karena apa yang kita tuai itu yang akan kita dapatkan di kemudian harinya. Yang keempat, jangan bersikap reaktif. Orang yang memiliki sikap reaktif selalu merasa bahwa dirinya adalah korban dan senang menyalahkan orang lain. Ia tidak dapat memanfaatkan kesempatan dan kadang bersikap acuh pada tanggung jawabnya. Sikap reaktif ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan, perasaan, dan juga masa lalu. Pengaruh inilah yang menentukan tanggapan terhadap suatu masalah. Memiliki sikap reaktif itu bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri sendiri. Orang yang bersikap reaktif cenderung dijauhi oleh banyak orang. Oleh karena itu, cobalah untuk melatih kecerdasan emosional dengan menenangkan diri saat marah. Contohnya, kamu bisa mengambil napas dalam-dalam atau mengambil segelas air untuk membuat pikiran lebih jernih. Ingat, bersikap reaktif tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan bisa menyulut masalah-masalah baru. Jika kamu memiliki sifat seperti ini, segeralah diperbaiki. Jangan sampai akibat dari sikap ini bisa menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupanmu sendiri. Yang kelima, berlatihlah keterampilan komunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Karena setiap kehidupan antara manusia dengan manusia lainnya itu berdasarkan bagaimana baiknya mereka dalam melakukan sebuah komunikasi. Orang yang memiliki komunikasi yang buruk akan berpotensi untuk dijauhi oleh orang sekitarnya, karena orang akan menganggap ia tidak mampu menghargai orang lain lewat perkataannya. Maka sebaliknya dengan orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, ia akan tahu bagaimana cara mengkondisikan perkataannya dengan kondisi sekitar. Manfaatnya adalah dengan kemampuan komunikasi yang baik, kita bisa menjadi tempat ternyaman bagi orang lain untuk sekedar meminta saran atau pendapat, bercerita, melakukan negosiasi kerjasama, dan hal lainnya. Mulailah melatih kemampuan komunikasimu, baik ketika sedang berbicara ataupun memahami perasaan atau sifat orang lain.
karena itu akan menguntungkanmu dimanapun kamu berada. Yang keenam, berpikirlah secara terbuka. Berpikir secara terbuka adalah ketika kita tahu bahwa kita benar, tetapi juga tahu kalau kita bisa saja salah. Orang yang berpikiran terbuka biasanya juga mau mendengarkan opini dan sudut pandang dari orang lain. Lalu, pernahkah kita mengalaminya? Pasti tentu saja pernah, tetapi kita tidak menyadarinya secara langsung. Belajarlah untuk menerapkan prinsip berpikir terbuka, dan bisa menerima pendapat orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika itu bisa dilakukan, maka kita akan disenangi oleh banyak orang di sekitar kita. Yang ketujuh, mengelola emosi negatif. Kita dapat melatih kecerdasan emosional dengan cara mengelola emosi negatif yang sedang kita rasakan. Emosi negatif sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya perasaan marah, kesal, benci, atau merasa bersalah karena suatu hal yang terjadi. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Caranya adalah dengan menarik nafas dalam dan mengeluarkannya secara perlahan. Tingkatkanlah kesabaranmu dalam diri dan berpikirlah hal-hal yang menyenangkan. Kamu juga dapat memotivasi diri sendiri dalam perubahan mood. Misalnya, mood kita dalam keadaan buruk. Cobalah lakukan kegiatan yang membuat moodmu kembali bagus. Tidak salah memang jika merasa kesal, marah, dan sebagainya. Namun, tidak ada salahnya juga kita belajar mengontrol semua perasaan itu. Yang kedelapan, ekspresikan emosi dengan orang terdekat. Semua orang tentu memiliki orang terdekat dalam kehidupannya, baik itu pasangan, keluarga, teman, dan rekan kerja. Janganlah ragu dalam mengekspresikan perasaan ataupun emosi yang kita miliki terhadap mereka. Misalnya dengan perkataan, bisa dilakukan dengan cara menanyakan kabar, menyatakan perasaan, atau bisa juga dengan bahasa tubuh. Misalnya memeluk, tersenyum satu sama lain, atau bisa juga dengan perbuatan, yakni dengan cara memberikan hadiah atau membantu mereka ketika sedang kesusahan. Tentu dalam mengekspresikan emosi mendapatkan keuntungan yang baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Bagaimana tidak? Dengan cara mengekspresikan emosi kita, bisa lebih mengenal apa yang ada pada dalam diri kita sendiri, dan dapat mempererat hubungan persaudaraan ataupun pertemanan dengan orang lain. Yang kesembilan adalah beranilah mengutarakan perasaan atau emosi. Bukan hal yang tidak mungkin jika kita memiliki beberapa perasaan yang sulit kita ekspresikan. Contohnya, menolak permintaan orang tanpa merasa bersalah, tidak setuju dengan pendapat orang lain, atau memprioritaskan diri kita sendiri. Hal ini tentu membuat kita merugikan diri sendiri dan juga orang lain, atau mungkin perasaan takut mengecewakan orang lain. Faktanya, tidak semua orang bisa mengutarakan perasaan atau emosi yang sedang dialami. Maka kita perlu memotivasi diri sendiri untuk mengutarakan perasaan kepada orang lain agar menjadi lebih lega. Karena dengan cara itu juga tidak akan terjadi kesalahpahaman antara diri kita dengan orang lain. Jujurlah terhadap dirimu sendiri. Sebelum memikirkan orang lain, ada baiknya jika memikirkan diri sendiri. Apakah dengan hal itu kamu akan baik-baik saja atau malah terpaksa? Itu bukan suatu hal yang salah. Kamu bebas memikirkan dirimu sendiri di atas orang lain, karena kita hidup bukan atas kehendak orang lain. Peduli terhadap lingkungan sekitar itu memang penting, tapi jangan lupa untuk memperdulikan dirimu sendiri. Yang terakhir adalah lakukan refleksi diri. Refleksi diri adalah proses menemukan makna yang mendalam terkait hal dalam diri kita, yang mencakup perasaan, perilaku, keinginan, motivasi, serta keyakinan kita. Dengan melakukan refleksi diri, kita dapat menemukan dan mengenal diri kita lebih baik lagi. Melakukan refleksi juga sangat penting bagi diri kita sendiri, karena dapat mengasah kecerdasan emosional kita dalam bentuk mampu berkomunikasi secara efektif, berempati dengan orang sekitar kita, mengendalikan stres, dan meredakan konflik yang sedang terjadi. Refleksi diri adalah waktu di mana kita mengevaluasi diri kita pada hari itu. Apakah kita sudah lebih baik dari kemarin, atau sama saja dari hari kemarin,
atau malah jauh lebih kurang dari kemarin. Refleksi diri itu merupakan waktu di mana saatnya kita untuk merenungkan segala kekurangan-kekurangan apa yang harus kita perbaiki, agar menjadi lebih baik lagi. Jadi, luangkanlah waktumu setiap sebelum tidur untuk melakukan deep talk terhadap dirimu sendiri.